Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang untuk mahasiswa tingkat 2. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan diabetes insipidus. Jika minggu lalu di pertemuan kedua kita saya menjelaskan tentang gagal ginjal, maka pada hari ini kita akan masuk ke asuhan keperawatan diabetes insipidus. Kita lihat, nah, diabetes insipidus, selama ini mungkin yang kalian kenal adalah diabetes mellitus. Namun ada diabetes lain yang muncul pada pasien, kasus pada pasien, yaitu diabetes insipidus. Namun, diabetes insipidus ini berbeda dengan diabetes mellitus penyebabnya. Pada diabetes insipidus terjadi ketika hormon antidiuretik ini berfungsi menahan cairan agar tidak keluar. Jadi menahan cairan, mengatur keseimbangan cairan. Jadi ketika misalnya dalam tubuh kita ini terjadi dehidrasi, maka antidiuretik hormon ini diproduksi untuk bisa menekan cairan agar tidak keluar secara berlebihan. Nah, ketika antidiuretik hormon ini terganggu, akibatnya adalah output, cairan, urin yang keluar akan berlebihan. Jadi itu mirip-mirip dengan diabetes mellitus ya, sering buang air kecil ya, sering buang air kecil tapi beda penyebabnya. Kalau penyebabnya pada diabetes insipidus ini adalah karena antidiuretik hormon terganggu. Nah, kita lihat apa bedanya? Saya sudah jelaskan tadi, kalau diabetes mellitus, dia terjadi peningkatan kadar glukosa darah. Namun ketika kita memeriksa pasien dengan diabetes insipidus, tidak ada peningkatan kadar glukosa darah. Glukosa darahnya dalam batas normal. Cuman ciri-ciri pada diabetes insipidus ini mirip dengan diabetes mellitus. Penyebabnya yang berbeda. Penyebabnya itu terjadi karena hormon antidiuretik yang terganggu. Sehingga mengakibatkan cairan yang keluar pun semakin banyak. Ketika cairan keluar semakin banyak, orang itu akan sering-sering merasa haus. Jadi polidipsi dan poli polimiksi, poliuri dan polidipsi, sering merasa haus dan sering buang air kecil. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya itu sudah saya jelaskan tadi, gangguan pada hormon antidiuretik, kemudian selain antidiuretiknya terganggu, produksinya harusnya banyak, malah sedikit diproduksi. Yang kedua adalah ketika ginjal tidak lagi merespon. Banyak hormon antidiuretik yang diproduksi, tetapi ginjal tidak berespon terhadap hormon yang diproduksi, sehingga cairan yang keluar pun juga berlebihan. Lalu, apa gejala diabetes insipidus? Yang pertama, sering merasa haus. Jadi sering merasa haus, pasien akan sering merasa haus. Yang kedua, buang air kecilnya berlebihan. Lalu yang ketiga, merasa lelah, lesu, kulit kering, sering ngompol, susah berkonsentrasi. Sering merasa haus ini merupakan gejala utama. Sering buang air kecil juga gejala utama, karena memang paling sering ditemukan pada pasien-pasien dengan diabetes insipidus. Gejala tambahan yang muncul, lelah, kelelahan yang didapatkan pada pasien, sulit tidur sebenarnya, karena kan pada malam hari sering dia buang air kecil, kemudian sulit berkonsentrasi, kulit kering akibat dehidrasi. Lalu pembagian diabetes insipidus itu ada dua, diabetes insipidus kranial dan diabetes insipidus nefrogenik. Yang mana diabetes insipidus kranial? Diabetes insipidus kranial kita lihat. Nah, diabetes insipidus kranial ini tubuh tidak memiliki cukup hormon antidiuretik dari hipotalamus. Kondisi ini disebabkan karena kerusakan di hipotalamus atau pada kelenjar pituitari. Biasanya terjadi karena infeksi di otak, tumor di otak, cedera otak, atau pasca operasi. Jadi, diabetes itu ada dua, ada diabetes insipidus kranial, ada diabetes insipidus nefrogenik. Kalau kranial berarti masalahnya ada di otak, di tempat memproduksi hormonnya. Sedangkan kalau diabetes nefrogenik berarti masalahnya ada di ginjalnya. Kalau ini tempat produksinya yang berkurang atau mengalami kerusakan, sedangkan nefrogenik masalahnya ada pada ginjalnya. Oke, kita lanjut. Bagaimana dengan pengobatan diabetes insipidus itu sendiri? Diabetes insipidus kranial, pengobatannya kalau masih dalam kasus yang ringan tidak perlu.
paling mungkin untuk mengimbangi jumlah cairan yang keluar disuruh perbanyak minum konsumsi air lebih banyak. Kalau dia sudah masuk di tahap yang lebih lanjut, maka dia harus, mengkonsumsi obat antidiuretik sehingga, bisa menahan cairan yang keluar secara berlebihan dan juga bisa mencegah dehidrasi berat. Diabetes insipidus nefrogenik biasanya kita menggunakan obat-obat, untuk, ginjalnya ya, biasanya thiazid diuretik. Kemudian, ini mungkin hanya untuk, eee, ilmu tambahan saja bagaimana dengan pengobatan-pengobatannya, kemudian kita masuk ke konsep keperawatannya. Nah, di konsep keperawatan seperti biasa untuk format pengkajian sama di setiap penyakit, selalu ada data-data pasien, keluhan utamanya, kemudian riwayat keluhannya, ada pemeriksaan fisiknya, dan yang paling utama ada pengkajian kebutuhannya. Kemudian kalau kita lihat dari pasien dengan diabetes insipidus ini, biasanya diagnosa keperawatan yang sering muncul kalau misalnya sering buang air kecil, merasa haus, kulitnya kering, biasanya akan terjadi diagnosa hipovolemia berhubungan dengan penurunan antidiuretik hormon. Perencanaan keperawatannya kalau dia hipovolemia, luarannya biasanya status cairan dan label intervensinya manajemen cairan. Ini salah satu saja dari diagnosa yang biasanya muncul pada pasien dan juga salah satu dari perencanaan keperawatan yang biasanya kita pilih kita tegakkan dengan kasus-kasus diabetes insipidus. Masih banyak diagnosa keperawatan yang lainnya dan ini bergantung pada apa keluhan yang muncul pada pasien. Karena perawat berfokus pada memenuhi kebutuhannya. Jadi ketika kebutuhan cairannya mengalami gangguan, maka kita akan melakukan intervensi sesuai dengan masalahnya, yaitu masalah cairannya. Ketika masalahnya adalah pada makannya, nutrisinya, maka kita akan memenuhi kebutuhan nutrisinya. Kemudian ketika masalahnya berhubungan dengan aktivitasnya, maka kita akan memenuhi kebutuhan aktivitasnya. Jadi semua bergantung pada keluhan-keluhan yang muncul pada pasien. Jadi semua bergantung pada data-data yang kalian temukan pada saat pengkajian. Jika kalian temukan di pengkajian ada keluhan berat badan yang menurun secara drastis, karena mungkin nafsu makannya berkurang, akibat seringnya buang air kecil dia merasa lelah, tidak bertenaga, sehingga mengakibatkan nafsu makannya juga mengalami penurunan, oke berarti kita akan fokus kepada nutrisinya selain kita mengatasi cairannya. Jadi, pada pasien-pasien dengan kondisi diabetes insipidus ataupun dengan penyakit-penyakit yang lainnya, kita berfokus pada memenuhi kebutuhan pasien. Kebutuhan apa yang terganggu, maka kebutuhan itu pula yang akan kita atasi. Nah, konklusinya, kesimpulannya dari materi kita pada hari ini adalah diabetes insipidus dan diabetes mellitus adalah dua hal yang berbeda. Diabetes mellitus kalau kita temukan pada pasien-pasien biasanya ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah. Jadi kalau kita lakukan cek lab pasti kadar glukosa darahnya mengalami peningkatan. Tapi kalau diabetes insipidus pada saat kalian melakukan cek lab kadar glukosa darahnya normal. Tetapi gejala-gejala yang muncul pada pasien sama dengan gejala yang muncul pada pasien diabetes mellitus. Namun penyebabnya yang berbeda. Kalau pada diabetes insipidus, penyebabnya itu terjadi pada produksi hormon antidiuretiknya dan yang kedua adalah masalahnya pada ginjal. Ginjal tidak berespon pada hormon antidiuretik. Mirip-mirip dengan diabetes mellitus ya. Kalau diabetes mellitus, hormon insulinnya yang mengalami penurunan atau kelenjar pankreasnya bermasalah tempat memproduksi insulin. Mirip ya, kalau diabetes mellitus seperti itu, sedangkan kalau diabetes insipidus masalahnya pada hormon antidiuretik sehingga gejalanya mirip, sering miksi dan sering merasa haus, polidipsi dan poliuri. Dan ini yang paling sering terjadi pada pasien. Makanya dikatakan diabetes juga, cuman penyebabnya yang berbeda. Ada yang kranial di otak dan ada yang nefrogenik di ginjal. Saya rasa itu tadi penjelasan dari saya, semoga bermanfaat terkait dengan asuhan keperawatan diabetes insipidus. Tugas dari saya, kita sama-sama baca, laki-laki berumur 50 tahun, berat badan saat ini pada saat dia datang di rumah sakit 55 kilo, datang ke rumah sakit dengan keluhan lemas, lesu, merasa lelah, berat badan menurun secara drastis selama 2 bulan terakhir di mana berat badan awal sebelum dia mengalami kondisi penyakitnya yaitu 68 kilo jadi turun sekitar 12 kilo dalam 2 bulan. 18 kilo dalam 2 bulan. Klien mengatakan 2 bulan ini merasa frekuensi BAK-nya, buang air kecilnya ya, lebih sering dan sering merasa haus. Saat pengkajian ditemukan kulitnya kering,
pasien merasa cemas dengan kondisinya dan takut jika penyakit ini merupakan penyakit yang berat. Nah, sekarang tugas kalian adalah memilah data fokusnya. Mana data-data yang menjadi masalah. Kemudian setelah itu tegakkan diagnosa keperawatan dan buat perencanaannya. Jadi ada 3 tugas yang kalian harus buat. Yang pertama adalah memilah mana data fokus, mana DS, mana DO pada kasus ini. Kemudian yang kedua adalah menegakkan diagnosa keperawatan, dan yang ketiga adalah membuat perencanaan. Berarti perencanaan itu ada tabel seperti tugas minggu lalu, ada tabelnya, ada nomor, ada diagnosa, ada luaran, ada intervensi. Saya harap tugas ini dibuat. Batas waktu pengumpulannya adalah 2 hari setelah ini, berarti akan dikumpul di hari Rabu. Akan saya buka di Vlab untuk segera mengirimkan tempat pengirimannya di situ. Ini tugas dari saya. Saya masih ada 2 kali lagi pertemuan sebenarnya. Pertemuan minggu depan itu adalah pertemuan untuk kasus. Jadi akan ada kasus dari saya. Pertemuan minggu depan itu kasus, dan juga pertemuan minggu depan itu adalah simulasi. Jadi pertemuan minggu depan itu ada 2. Saya akan memberikan kasus untuk tugas kelompok. Tugas kelompok ada kasusnya minggu depan akan saya berikan. Tapi yang paling utama dari itu adalah simulasi. Akan ada simulasi dari saya berupa video. Setelah itu kita akan buka Zoom untuk mendiskusikannya. Jadi pertama kalian akan menonton video dulu tentang simulasi perawatan infus. Perawatan infus ini penting karena kalian akan melakukan lab ini melakukan lab ini secara offline bersama dengan dosen-dosen pembimbing, sehingga saya diamanahkan untuk memberikan simulasi ini pada kalian, sehingga nanti minggu depan kita akan kalau bisa di waktu yang sama ya, di waktu yang sama kita akan melakukan simulasi tentang perawatan infus. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu akan ada kasus kelompok. Ya, ada kasus kelompok dari saya. Jika ada yang mau bertanya, bisa nanti saya bukakan forum diskusi di Vlab. Akan ada forum diskusi di Vlab, saya buka. Jika sudah selesai menonton materi ini, silakan masuk di forum diskusi untuk mendiskusikan, untuk bertanya kepada saya. Nah, jadi jangan karena kita tidak bertemu secara virtual melalui Zoom ataupun melalui video conference di Vlab, bukan berarti saya tidak memantau aktivitas yang kalian lakukan di Vlab. Jadi bagi yang tidak sama sekali membuka Vlab, maka dia saya nyatakan tidak hadir, walaupun sudah mengisi absensi. Jadi jangan harap saya akan memberikan checklist hadir bagi mahasiswa yang sama sekali tidak punya aktivitas di Vlab pada hari ini, karena saya akan memantau. Ya, saya akan memantau. Tolong isi absen di awal pertemuan, jangan lupa mengisi absen, dan di Vlab aktivitasmu harus ada. Karena itu akan menentukan hadir tidaknya dari saya. Ya, telah cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.